Selamat malam, pemirsa dalam sampean. Tadi kita sudah bicara dengan calon marturia, ke Dewan Marturia, ya koinonia juga. Nanti sekarang ini kita wawancara dengan calon-calon preses. Tentu juga para pemirsa dalam sampean bingung apa sih itu preses itu. Nah, untuk lebih dekatnya di sini ada dua pendeta calon preses, ya. Satu Amang Lundu Simanjuntak, doktor ministry, dan satu lagi Amang Daslan Raja Guguk, MPH, ya. Kita akan bicara dengan Amang Pendeta Lundu Simanjuntak dulu. Apa itu preses? Ya, jangan sampai para pemirsa dengar preses nggak ngerti apa tugas dari preses sebenarnya. Kalau diakoni, maturia atau koinonia mungkin sudah tahu. Oke, kita lihat. Selamat malam, Amang Pendeta Lundu Simanjuntak, dokter ministry, ya, dari gereja AKBP Bojong Menteng sebagai pendeta resort, ya. Nah, ini kalau saya dari Simanjuntak kan saya panggil tulang nih, karena inang sepatu saya baru Simanjuntak. Dan kami sudah cukup dekat kenal Amang ini, ya, orangnya cukup profesi sederhana dan dia mau melayani kemana aja, nggak mesti orang-orang yang hebat. Dia mau melayani kemana aja. Oke, Amang, kenalkan kepada pemirsa Danos and Friend. Ya, saya Pendeta Lundu Herbert Mardusro Simanjuntak. Ya, istri saya Nelly Buru Sitanggang. Saya pendeta HKBP Resort Bojong Menteng, Distrik Bekasi. Jadi saya 1 bulan lalu terpilih sebagai calon preses, ya, dari Distrik Bekasi yang akan dibawa ke Sinode Gudang tanggal 2 sampai 6 Desember yang akan datang. Ya, jadi kalau kita berbicara preses, nah ini sesungguhnya adalah perpanjangan tangan langsung Eporus. Gimana nih Amang Pendeta Lundu Simanjuntak kan mencalonkan preses, ya. Kita tahu untuk preses ini kan bukannya, kalau katanya bukan harga murah, ya. Bagaimana Amang nih untuk persiapan ke arah situ sendiri? Ya, yang pertama perkenalkan, ya, Pendeta Lundu Simanjuntak. Ya. Terus terang kesempatan saya untuk maju menjadi preses sebenarnya sudah 12 tahun yang lalu. 12 tahun? Itu artinya sudah 3 periode. Tapi karena saya tahu bahwa jabatan preses itu sekaligus adalah sintuanya pendeta yang ada di distrik. Itu bahasa sederhana adalah penasihatnya pendeta. Tentu alangkah janggal kalau kemudian seorang preses itu masih muda, kemudian dia akan menjadi penasihatnya pendeta di distrik atau sintuanya pendeta. Oleh karenanya saya memilih di akhir periode saya ini, ya, ini hanya tinggal kesempatan 1 kali saja. Karena tahun 2009 saya sudah pensiun. Tentu panggilan sebagai preses itu tidak hanya sekedar jabatan, karena jabatan preses itu adalah perpanjangan tangan Eporus sebenarnya di lapangan. Ya, kalau visi misi HKBP itu, ya, yang paling terkenal adalah harus menjadi berkat, maka kita harus mengawasi pelaksanaan visi misi ini dan sekaligus pelaksanaan apa yang diinginkan oleh pimpinan HKBP, tentu lewat keputusan yang sudah ditetapkan di Sinode Gudang dan MPS. Jadi segala sesuatu yang akan dilaksanakan di tingkat distrik itu adalah apa yang diputuskan, ya, di tingkat pusat, sehingga ketika ada resort yang tidak melaksanakannya, maka yang mendapatkan teguran oleh pimpinan HKBP adalah preses itu sendiri. Sehingga kalau di pusat itu ada 3 departemen, ya, koinonia, marturia, dan diakonia, sesungguhnya di distrik itu juga seperti itu. Maka ketiga tugas panggilan gereja ini juga harus dapat dilaksanakan di tingkat distrik. Jadi preses itu juga sekaligus sebagai koordinator atas semua pendeta resort yang ada dalam wilayah pelayanannya. Tentu saya juga punya keinginan supaya saya sebagai preses itu tidak hanya dirasakan oleh para pendeta saja atau oleh jemaat. Sehingga kalau ada istilah Bapak Jokowi itu terkenal dengan belusukan, maka sesungguhnya yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu adalah yang harus dilakukan oleh pendeta. Jadi preses juga harus siap untuk belusukan ke semua jemaat yang ada di daerahnya tanpa harus menunggu jadwal kegiatan-kegiatan besar seperti jubilium atau apakah seperti itu. Jadi preses juga setiap hari harus bisa merakyat
istilahnya menjemaat, sehingga keberadaan preses itu benar-benar dirasakan oleh semua jemaat. Baru semangat untuk mendukung pelaksanaan sentralisasi itu juga. Tentu di samping Eporus, maka preses juga itu sangat bertanggung jawab supaya semua resort itu benar-benar melaksanakan yang persembahan 55% itu untuk disetorkan ke pusat. Jadi saya juga bercita-cita kalau terpilih menjadi preses akan mendukung pelaksanaan sentralisasi itu. Supaya dengan demikian semua gereja dimanapun tidak akan menjadi terbebani untuk membiayai balanja pendeta karena semua sudah pukul rata sesuai dengan jabatan golongan dan masa kerja. Demikian. Bagaimana sokongan keluarga, dukungan keluarga dengan rencana ini sendiri? Ya, keluarga sangat mendukung. Ya. Istri saya juga sangat mendukung karena memang mereka tahu ya saya mencalonkan diri sebagai preses adalah di akhir masa jabatan saya yang tinggal 1 periode. Termasuk juga anak-anak saya sangat mendukung, apalagi salah satu anak saya yang paling bungsu, dia juga bercita-cita ingin menjadi pendeta HKBP. Abang Pendeta Lundus Simanjuntak pulang pula ya. Nah, pesan-pesan dong kepada permisah, Danau Sentren, dan semua jemaat dan utusan Sinode Godang. Ya, bagi saudara yang menyaksikan ya acara ini dan yang menonton, mohon ya paling tidak untuk membisikkan, memberitahukan kepada teman-teman saudara yang kebetulan menjadi peserta atau utusan Sinode Godang HKBP tahun 2024 tanggal 2 sampai 8 Desember nanti, ya bolehlah dipesankan nama Pendeta Lundu AM Simanjuntak untuk dipilih sebagai salah satu 32 preses. Amin. Sukses ya Abang Pendeta ya. Inilah bicara-bicara kita dengan Abang Pendeta Lundu Simanjuntak, Dokter Ministry, yang mencalonkan diri sebagai preses di akhir periodenya dia maju lagi. Ya, kita lihat bagaimana, kita doakan, kita dukung sama-sama untuk menjadi preses dengan misinya adalah bukan mencari jabatan tetapi pelayanan di HKBP yang besar ini. Oke, sampai jumpa kembali di konten berikutnya. Salam sejahtera, shalom, dan selamat dan sukses buat Abang Pendeta Lundu Simanjuntak.